warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Di tempat ini adalah di rumah singgah wisata Kadatongan. Kami bersama narasumber 4 orang. Dari mana Bu? Kota Pekalongan. Dari Kota. Bapak tadi sama Kota Pekalongan. Selamat datang ya. Kota Batik ya. Iya, betul. Semoga hari pertama ini akan selalu bahagia sampai hari ini. Dan doa ini juga lagi. Terima kasih sudah hadir ke Desa Menyan ya. Mewakili wisata Kadatongan dalam rangka pembinaan dan pelatihan tentang batik cap. Karena sebelumnya desa kami di Korea ini sudah ada batik tulis, namun perkembangannya kurang, sangat kurang yang kami harapkan. Nah, tentunya dengan adanya pelatihan batik cap ini akan memberikan warna dan semangat baru bagi warga masyarakat yang ingin mengembangkan di bidang usaha batik ini. Kami ingin tahu banyak, seperti yang kemarin kami sampaikan pada kunjungan pertama Bu ya, alhamdulillah direspon dengan baik. Seperti apa sih sebenarnya tentang batik cap ini? Ya, terima kasih. Kebetulan saya ini dari Kota Pekalongan, yang notabene itu kota batik ya, Kota Batik dan terkenal dengan kota batik. luar biasa. Ya, jadi kalau batik sendiri kan sebenarnya ada 3 macam. Satu batik tulis yang paling tradisional. Yang kedua batik cap yang menggunakan sistem cap ya atau canting cap. Yang ketiga adalah batik sablon. Jadi itu lebih sifatnya kayak printing gitu. Nah, 3 jenis batik ini masing-masing batiknya punya spesifikasi yang berbeda-beda. Khususnya hari ini kita akan sedang melakukan kegiatan batik cap ya, di mana batik cap itu adalah sifatnya lebih ke handmade ya, pembuatan tangan. Hanya bedanya dengan batik tulis, kalau tulis itu murni pakai tangan, kalau ini dibantu dengan alat yang namanya cap batu. Nah, seperti apa batik ini? Nah, batik ini karena lebih sifatnya lebih umum, lebih menengah ya, maka lebih paling banyak diminati dibandingkan batik tulis. Karena kalau batik tulis itu lebih mahal, lebih spesifik, biasanya hanya kalangan tertentu saja. Tapi kalau batik cap ini semua kalangan berminat, baik dari kalangan atas, menengah maupun kalangan bawah. Nah, seperti itu gambaran berbatik. Kenapa ini akhirnya menjadi bagian penting, karena ini nanti yang paling mudah dilakukan, disampaikan, dan dipasarkan pun lebih pasarnya, akses pasarnya lebih luas. Seperti itu kira-kira. Lebih bisa bersaing Ya, lebih bisa bersaing. Untuk sementara dari tadi pagi ya sampai sekarang, antusias dari teman-teman untuk belajar membatik itu bagaimana? Ini alhamdulillah luar biasa. Dari peserta ini semua itu yang semula mungkin masih bertanya-tanya ya seperti apa sih batik cap itu, mungkin sebelumnya sudah punya referensi tentang batik tulis yang ternyata lebih mahal. Begitu tadi diajarkan baik dari mulai alatnya apa aja, kemudian kebutuhannya seperti apa, sampai dengan praktek ini baru setengah hari, ternyata antusiasnya luar biasa Pak. Yang seharusnya selesai pukul 12 ini mereka masih ingin menambah waktu, ternyata baru setengah hari sudah ingin, kayaknya ini kalau berarti nggak cukup, harus 1 minggu, karena mereka ingin punya hasil sampai dengan dibawa pulang, sampai betul-betul paham ya? Paham betul, dan benar-benar pulang membawa produk buatannya sendiri seperti itu. Kalau Ini perkenan nggak apa-apa juga. betul Pak. Iya. Kalau 1 minggu kayaknya tingginya ya Pak. Betulan dilakukan. Nah, ini yang artinya dari sisi keterampilan mereka sudah punya antusiasme yang tinggi. Nah, nanti mungkin kelanjutan bagaimana pasarnya mungkin ya perlu direferensikan lagi ya. Hal yang perlu kami ketahui semua, perlu kami hadir ini
apa yang tadi disampaikan oleh Bapak ya, termasuk hubungannya dengan batik ya, dengan apa budaya adat di Gagaduanang pada Wisnya ini, termasuk juga diantaranya adalah kaitannya ini kan ya, kaitannya dengan titik sentralnya ya di Pangeran Tunjungan ini seperti apa nanti kami harus melakukan agar batik ya dengan beberapa potensi yang ada di wisata Gagaduanang ini bisa dikembangkan ke depan. Baik, Pak Kades, terima kasih sebelumnya. Mohon izin perkenalkan, mungkin biar teman-teman yang masih setia dengan kami tidak bicara batik, itu tidak lepas dari hal-hal yang terkait dengan latar belakang sejarah yang panjang. Ya, jadi pengalaman beberapa kabupaten kota yang memang batik itu pasti adalah daerah-daerah yang punya latar belakang dan sejarah panjang terkait dengan historis budaya maupun kekuatan daripada tempat itu sendiri. Saya ingin mencontohkan misalkan di Jogja punya batik yang luar biasa, tidak lepas dari peristiwa masa lampau yang ada di Jogja. Ya. Solo juga sama, di sana ada kerajaan-kerajaan yang Jogja maupun Solo itu hampir semua orang di Indonesia saya kira. Jadi batik ini bisa mewakili dari informasi itu ya, dari beberapa potensi. Betul, itu yang ingin saya sampaikan. Khususnya di desa Polyan ini, saya melihat bahwa di Polyan ini secara secara dohir bahwa potensi yang dimilikinya, potensinya nyata ada, tetapi secara batinnya potensi yang latar belakang sejarah yang panjang yang barangkali ini bagi teman-teman di periode milenial ini perlu tahu bagaimana sejarah adanya Polyan ini yang ada ketersinambungan dengan orang-orang penting yang ada di wilayah wilayah Jawa Timur yang melintasi Madura dan sebagainya. Itu saya kira nanti akan bisa terwakili melalui batik. Nah, sehingga ketika nanti batik ini jadi, batik Polyan ini tidak hanya sekedar komoditas industri saja, tetapi ini mewakili dari apa yang sering diceritakan. Di dalamnya ada ini olean, ini sejarah olean, ini kemudian ada kekuatan apa di olean, itu ada di batik itu. Dan saya yakin potensi-potensi itu kemudian ketika dituangkan secara betul-betul dalam seni budaya membatik ini akan menjadi batik yang kuat, yang kekuatannya saya kira tidak main-main. Artinya kekuatan yang punya kesempatan yang sama seperti batik Solo, sama seperti batik Jogja misalnya, atau batik Pekalongan, atau batik kalau di luar Jawa itu, kalau Lombok itu punya tenun dan sebagainya. Nah, beberapa daerah yang komoditi itu kuat, itu bukan sekedar komoditi bangsa industri saja, tetapi betul-betul ada budaya yang mengakar dan historis dan itu dimiliki desa Polyan ini. Itu baru ya. Kami di Situbondo juga ada batik Situbondo. Betul. Untuk menyikapi itu ya, bahwa di Polyan juga ingin ada batik khas ya, agar kami tidak berbenturan dengan konsep-konsep batik dan dengan konsep batik Situbondo seperti di kabupaten lain di ini bagaimana? Baik, sebetulnya kalau saya akan ceritakan ini domain di sisi lain Pak, ya, dari pengalaman marketing. Sebetulnya memang di sisi lain saat di sini itu khusus berbicara batik dan kemudian pasar. Hanya saat di sini sebetulnya mengisi materi tentang kewirausahaan batik. Tetapi berangkat dari tadi bahwa batik itu memang punya sejarah panjang. Mohon izin Pak, tadi malam
saya kemudian mencoba apa ya, tidak hanya diskusi dengan teman-teman yang ada di sini, tetapi kami mencoba riset ke beberapa hal terkait dengan olean ini. Salah satunya tadi izin kami sowan pada yang mendapat ya, sama Pangeran Tenggono ini. Mudah-mudahan dengan sowan itu kemudian ada izin, kemudian ada restu yang harapannya ibarat kata ini Pak ya, ini bukan bicara mistis juga, tetapi adanya desa ini tentu ada orang-orang yang mendahului yang awalnya kita tidak tahu apakah ini adalah desa atau tempat tinggal. Boleh jadi ini adalah hutan belantara yang kemudian atas perjuangan orang-orang yang mendahului kita, dan ini beliau adalah ada Pangeran Tunggul-Angin, ada kemudian beserta pengikutnya Pak ya, dari satunya yang sekarang sedang di itu. Nah, itu kemudian harapannya dengan kita soal kemudian kita tetap minta sama Allah SWT, tapi tidak melupakan jasa-jasa yang memiliki roh di oleh ini dan batik manapun, tetapi ya batik oleh khas olehan. Yang pertama saya ingin mengangkat bahwa batik di dalamnya itu nanti ada ciri khas dari apa yang menjadi sesuatu yang saat itu ada di sekitar Pangeran Tunggul-Angin. Misalkan ada senjata Trisula, itu mesti harus muncul di situ. Itu menjadi simbol bahwa Trisula itu ada kaitannya dengan Pangeran Tunggul-Angin. Kemudian ketika nanti akan mencorakkan binatang, misalkan macan harus ada di situ, harimau, karena ini juga ada identik dengan Pangeran Tunggul-Angin. Kemudian seperti meskipun tidak langsung, karena Pangeran Tunggul-Angin ini ada keterkaitannya dengan Pulau Madura Pak ya. Khususnya ketika kita bicara Madura itu ada di sana itu ada Putri Boneng ya. Beliau ini identik dengan kedamaian, identik dengan ya suasana damai, lembut, kemudian dinamis. Nah, salah satu kenapa Pangeran Tunggul-Angin di sini juga tidak lepas dari untuk mencari kedamaian atas chaos yang terjadi di sana. Warna-warna bunga yang warna-warni, kemudian tanaman-tanaman itu barangkali akan menjadi bagian dari corak tadi itu. Nah, kemudian nanti biar ada korelasi dengan sejarah dengan Putri Boneng ini, saya kira perlu ada semacam sayap dari kuda bersayap itu, yang sayapnya itu nanti akan kita taruh di kanan kiri dari Trisula ini. Nah, ini akan diberikan ya kekuatan ya. Iya, betul, kira-kira kekuatan mendinamisasi. Kalau tadi Pangeran Tunggul-Angin itu identik dengan macan kewibawaan, tetapi kemudian harus ada dinamisasi dari apa yang menjadi kekuatan Putri Boneng ini, yang kemudian menetralisir dari kalau kewibawaan kemudian macan itu kan lebih melangit gitu. Tapi dengan itu ada kepakan sayap yang kemudian menjadi netralisir, keseimbangan, sehingga rasa tapi anggun. Nah, kira-kira lebih bukan serem tapi wibawa, kira-kira seperti itu. Ada wibawa, gambaran seperti itu. Nah, itu barangkali nanti kalau kita diskusikan kemudian ada kesamaan untuk desain ini, mudah-mudahan desain ini menjadi ciri khas bahwa ini batik olehan, berangkat dari sejarah, berangkat dari latar belakang historis, dan berangkat dari legenda barangkali lebih tepatnya yang ada di seputar olehan. Dan ini tentu tidak akan mungkin dikatakan bahwa ini adalah batik daerah lain seperti itu, tapi ini adalah batik. Nah, kemudian segmentasi ini agak melebar Pak ya, karena kekuatan olehan itu sebetulnya bukan di wisata ini, tetapi lebih ke
makam dari beliau Pangeran Tunggulangit ini dijadikan semacam rest area-nya, sehingga market ke depan saya kira batik ini akan kita wujudkan tidak hanya ke baju, tapi lebih dominan ke sajadah. Jadi harapannya para pengunjung atau peziarah ini ketika ziarah ke makam beliau Pangeran Tunggulangit kemudian pulang itu ada oleh-oleh khas, yaitu sajadah khas dari desa Olean yang bentuknya batik, yang batiknya itu merepresentasikan tentang sejarah daripada desa Olean ini. Bisa saja Kira-kira seperti itu. bisa sarung dan Bisa sarung, bahkan bisa baju. bisa baju itu. Atau yang ada ya di warga Kadonang itu kebiasaan memakai sarung yang dililitkan itu. Bisa, Iya. semacam sekali itu ya. Ya bisa seperti itu. Nah itu nanti pengembangan follow up ya, bagaimana setelah kita mendapatkan desain, kita mendapatkan apa yang ada di Olean ini, kemudian harapannya ke depan implementasi jangka panjangnya bisa berbagai. Mungkin ada yang perlu ditambahkan tentang kegiatan ini. Terima kasih karena Desa Olean ini sudah menjadi desa cerdas ya Pak, dan melihat potensi-potensi yang sudah luar biasa yang sudah ditemu kenali oleh desa sendiri, yang sudah punya inovasi yang luar biasa. Saya rasa ini perlu menjadi bagian yang harus diangkat, dipublikasikan khususnya, kemudian menjadi kekuatan dari Olean untuk melakukan jejaring yang lebih luas lagi pastinya, sehingga kegiatan yang mungkin dilakukan di ruang komunitas ini menjadi semacam daya tarik magnet tersendiri yang mungkin bisa direplikasi bahkan dengan desa-desa lain, bisa menjadi best practice untuk desa-desa lain, yang pasti ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa yang dengan potensi alamnya dan potensi sumber daya serta beberapa karakteristik yang sudah terbentuk ini, seperti itu mungkin Pak. Yang saya kira keterlibatan dari berbagai pihak, jadi itu sangat dibutuhkan. Kalau masyarakat, saya yakin betul melihat dari kegiatan yang ada, antusiasme masyarakat itu tinggi, apalagi ketika bicara batik itu luar biasa. Yang kegiatan sebetulnya katanya sampai jam 12, tadi tiba jam 2 saja, ternyata sampai sore pun siap. Dan ini kan berarti ini menjadi modal. Nah, tinggal bagaimana ibu-ibu atau masyarakat yang sudah antusias ini kemudian mendapatkan respon positif dari pemerintah setempat. Dalam hal ini tentu desa tidak bisa berdiri sendiri. Ada dukungan dari pemerintah kabupaten, dari pemerintah provinsi. Saya yang bukan orang Jawa Timur saja, Pak, saya kira sangat disayangkan apabila ini dilewatkan. Jadi penting bagi pemerintah setempat, utamanya yang memiliki potensi yang luar biasa di desa ini, utamanya pemerintah kabupaten maupun provinsi, utamanya untuk bisa support ke Olean ini akan menjadi cikal bakal yang luar biasa, akan menjadi embrio yang luar biasa untuk kemajuan Jawa Timur pada umumnya, dan tentu menjadi progres kabupaten pada khususnya di kabupaten Situbondo ini. Jadi sekali lagi harapannya nanti mudah-mudahan semua ikut yang bersama untuk memajukan prioritas kedinasan. Tidak harus kemudian hanya desa saja, tetapi ada dinas pariwisatanya, kemudian ada dinas pendidikan mungkin harus masuk, karena ini menjadi bagian dari edukasi dan lain sebagainya. Apalagi dinas koperasi, UMKM itu harus saja. Saya kira itu. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak karena meluangkan waktu pada saat yang sangat berbahagia hari ini. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini tidak hanya dalam rangka mempersiapkan Taman Kelinci Nasional bulan 5 tahun 2023, namun ini adalah bagian dari beberapa
kegiatan yang direncanakan yang itu akan disampaikan tahun 2022 tahun ini. Mudah-mudahan pada saat-saat yang akan datang kami akan bisa berkarya lagi dengan warga masyarakat desa Olean, kemudian mohon dukungannya tidak hanya dalam bidang batik membabit, tapi bagaimana kami menciptakan sesuatu yang bisa bersinergi dengan dengan lintas sektor, dengan lintas yang lain. Terima kasih. Cukup ini aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.